Saudara, saya sudah bersama dengan peneliti studi politik dan keamanan dari Universitas Padjadjaran Bandung, Pak Iman Soleh. Terima kasih Pak Iman Soleh. Terima kasih. Pak Iman Soleh, terima kasih Pak. Pak Iman, kalau kita lihat pemboman ini, beberapa tahun belakangan terakhir, semuanya terkait dengan Bandung. Ya. Baik bom Kampung Melayu maupun bom Sarinah, Jakarta. Ya. Apa yang terjadi dengan Bandung? Menarik untuk mencermati Jakarta bombing atau di Sarinah, kemudian terakhir di Kampung Melayu, Ya. semua basis dari Bandung begitu. Kalau kita berbicara Bandung, maka kita harus melihat gerakan teror sejak tahun 81, Mas. Terkait. Terkait. 81 itu waktu insiden pembajakan kapal di Woyla. Ya, dan sebelumnya penyerbuan Polsek Cicendo. Cicendo juga pada waktu Cicendo, itu. betul. Oleh kelompok Imron pada waktu kelompok Imron pada Ya, waktu itu. ya. Apa kaitan 81 dengan hari ini? Karena bisa jadi orang yang melakukan pengeboman hari ini belum lahir di tahun 81. Betul, tetapi sel-sel dari Komando Jihad pada waktu itu, kemudian kelompok Imron dan sampai sekarang, itu adalah sel tidur yang kemudian membuat kader-kader baru. Oke. Kader-kader barulah inilah yang melakukan Jakarta bombing maupun Kampung Melayu kemarin. Dan mereka kemudian sel-sel baru ini berkomunikasi dengan ISIS di Suriah? Mereka Iya. ada komunikasi? Iya. Jelas itu ada komunikasi? Betul. Pertama adalah bahwa pernyataan kesetiaan terhadap ISIS beberapa waktu yang lalu dilakukan oleh kelompok-kelompok ini, baik dari Mujahidin Indonesia Timur maupun dari Jamaah Ansarud Daulah. Begitu, dua-duanya bersetia kepada ISIS, dan ini makin memastikan bahwa jaringan ISIS ada di Indonesia. Jamaah Ansarud Daulah itu di Ya. Bandung ya, Jawa Barat ya? Tidak hanya di Bandung, tetapi Bandung Raya menjadi salah satu basis gerakan. Salah satu basis gerakan. Ya, Dan betul. terkuat di sini. Saya pikir kalau berbicara kekuatan masih ada di Solo, masih ada di tempat-tempat lain, tapi Bandung tampaknya mulai bangkit dari sel-sel tidur. Terbukti dari bom yang kemarin dilakukan lebih canggih dari bom yang dilakukan di Jalan Arjuna, begitu. Saya tertarik dengan komunikasi mereka dengan ISIS. Bagaimana mereka bisa komunikasi? Apakah dengan media sosial tertentu khusus? Kan semuanya bisa di-tap, bisa disadap, Ya. bisa di-intercept. Bagaimana mereka melakukan itu? Berbagai macam cara, Mas. Pertama, melalui media sosial yang kita kenal selama ini. Kedua, memang selama ini kan disinyalir ada beberapa warga negara Indonesia yang pergi ke Suriah, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Tidak ditangkap? Mungkin aparat otoritas keamanan baik ini Densus 88, Ya. BNPT maupun BIN sudah men-spotting itu, sudah mengetahui itu. Sudah mendeteksi dan Sudah memetakan mendeteksi itu? dan memetakan itu. Tetapi tadi menentukan tempat, lokasi, dan kejadian itu yang memang di seluruh dunia pun kita Anda masih- mengatakan bahwa akan terjadi teror, aparat keamanan Indonesia sudah tahu. sudah tahu. Tapi waktunya kapan dan Ya. di mana tempatnya, Betul. tidak ada yang pernah tahu. Betul. Bahkan seluruh dunia tidak pernah tahu itu. Tidak pernah tahu. Bahkan Manchester terakhir, kemudian Marawi, kemudian Mesir, itu kan semua aparat keamanan saya pikir sudah tahu. Tetapi lokasi, kemudian waktu dan kapannya itu yang mereka masih menjadi pertanyaan. Apakah ketika ada aksi teror di luar negeri, itu pasti akan merembet ke Indonesia? Ketika jaringan Indonesia mau menyatakan eksis terhadap ISIS, maka itu harus dilakukan. Oke, kalau tadi dikatakan mereka sumpah setia terhadap ISIS, kejadian di Manchester, ISIS. Ya, Kemudian di Marawi. Filipina, Marawi, ISIS. Artinya mereka pasti akan ada di Indonesia yang juga terkait dengan ISIS dari jaringan mereka. pasti. Selama ISIS memberikan komando, selama itu juga jaringan-jaringan ISIS di berbagai negara melakukan hal yang sama. Siapa yang memberikan komando di Suriah sana? ISIS. Untuk jaringan Indonesia, selama ini yang disinyalir adalah Bahru Naim. Bahru Naim. Ya, termasuk kelompok JAD di Bandung ini. Oke, dan Bahru Naim itu mendapat perintah langsung dari Al-Baghdadi, Iya. pemimpin tertinggi ISIS. Betul. Internet ini menjadi penghubung yang sangat penting bagi mereka. Internet ini menjadi media khusus bagi mereka untuk melakukan komunikasi. Di samping tadi ada kurir-kurir khusus yang mereka kirim untuk berkomunikasi di kedua belah pihak. Tetapi yang paling penting adalah komunikasi itu terjadi. Oke. Komando itu dilakukan baik dari Suriah ataupun sebaliknya. Pak Iman, Ya. sampai kapan teror ini akan berakhir di bumi Indonesia? Nah, selama masyarakat merasa ketakutan, selama masyarakat tidak bergerak melawan mereka, maka teror itu akan terus berlangsung. Bagaimana caranya tidak merasa ketakutan dan melawan mereka? Pertama, jangan pernah takut. Kedua, mari lakukan bersama-sama, mewaspadai gerakan radikal, mewaspadai gerakan teror yang tidak pernah berhenti secara bersama-sama. Yang ada di sekeliling lingkungan. Iya. Jadi ketika ada kecurigaan, kita laporkan. tidak bisa pernah tahu. Selama kita merasa curiga, laporkan. Bagaimana kemudian menunjukkan bahwa kita tidak takut terhadap teror? Pertama, jangan pernah panik bahwa kejadian kemarin di Kampung Melayu itu adalah sebuah serangan teror, tetapi kita tidak pernah panik. Tapi bagaimana kita melawan mereka?
Bagaimana mewaspadai gerakan radikal itu akan selalu ada di sekeliling kita. Karena teror akan dianggap berhasil ketika menciptakan ketakutan secara masif. Ketika menciptakan ketakutan Iya. secara masif, maka teror itu berhasil. Iya. Dan tujuan teror hanya itu? Iya, saya pikir tujuan teror hanya itu, menciptakan ketakutan secara masif dan mereka menganggap itu menang. Menang. Iya, Atas eksistensi mereka. betul. Apa pentingnya eksistensi mereka? Pentingnya eksistensi mereka adalah pengakuan. Pengakuan kewilayahan, pengakuan leadership. Contohnya di Filipina saat ini ketika aksi teror yang masif, maka pusat ISIS berada di sana. Ya, teorinya adalah bahwa semakin besar serangan itu, bahwa ISIS akan menganggap itu adalah potensial untuk dijadikan basis gerakan. Semakin potensial basis gerakan, maka orang yang ada di basis gerakan semakin berpotensi menjadi pemimpin. Artinya semakin chaos, semakin kacau sebuah negara, maka kemungkinan ISIS masuk semakin besar. Semakin besar. Baik. Terima kasih Pak Iman Soleh, Baik, terima kasih. Sama-sama. peneliti studi politik dan keamanan dari Universitas Padjadjaran Ya. Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah memberikan informasi. Sama-sama, kepada Mas. kami. Terima kasih. Saudara, tak melihatkah mereka korban tewas maupun luka? Yang tewas tak akan pernah kembali dan yang luka meninggalkan kekurangan abadi. Bukankah manusia diciptakan untuk mencapai segala tujuan kebaikan tanpa membuat kerusakan di dunia? Saudara, saya Aiman Wicaksono.